よーし、どうか。カメラをしっかり持つんじゃ。じいちゃん、その名前で呼ばないでよ。Jika kamu diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apakah kamu akan mengambil kesempatan itu? Namun jika kamu kembali ke masa lalu bukan untuk mengubahnya, serta hanya melihatnya dengan perspektif dan metafora yang berbeda, masihkah kamu sama dengan pilihan yang kamu buat untuk pertama kalinya? Jika kamu tidak bisa menjawab atau tidak dapat membayangkan jawabannya, maka Eugene akan menjadi haluan buat kamu untuk memahami situasi tersebut. じいちゃん、山小屋に行くの？ Eugene seorang anak yang tinggal di pelosok desa yang hidup dengan tidak harmoni. Ayah dan ibunya sering bertengkar, yang berujung pada ibunya sering meninggalkan desa dan dirinya untuk kembali ke kota. Kemudian ibunya kembali lagi ke sana dan ketika bertengkar lagi akan melakukan hal yang sama. Beruntungnya kala itu, Eugene tidak merasa sepi, atau paling tidak hanya merasa sedikit sedih karena kehadiran sang kakek yang akan selalu ada di sampingnya. Sang kakek memperkenalkan sebuah dunia baru, dunia yang hanya bisa dipahami oleh lensa dan memberikan keabadian dalam bentuk sebuah gambar. Itulah fotografi. Dunia itu mulai membentuk kebahagiaan baru, membuat Eugene melupakan kesepiannya dan mulai menciptakan sebuah mimpi naif untuk menjadi fotografer layaknya sang kakek. Dia pun berjanji akan memotret semua orang yang ada di desa tempat dia tinggal. Waktu pun berlalu dan perlahan waktu memakan segalanya. Desanya mulai berubah secara perlahan, begitu pula dengan orang yang tinggal di sana. Tidak terkecuali Eugene itu sendiri. Bahkan desa juga memakan perasaan Eugene terhadap desanya, yang sudah tidak lagi dia rasa sebagai rumah. Tetapi ada satu hal yang tidak lekang oleh waktu, yaitu mimpi naif Eugene untuk menjadi fotografer. Pada akhirnya dia meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke kota untuk mengejar mimpi naif masa kecilnya. Hidup Eugene berjalan cukup baik di kota. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai fotografer sebagaimana mimpinya, kemudian menikah dengan seorang wanita, dan hidupnya tampak akan berjalan baik untuk kedepannya. Akan tetapi, realita terkadang memang kejam dan menghadirkan hal yang di luar perkiraan oleh siapapun. Di saat hidup Eugene terasa berjalan baik, istrinya pergi meninggalkan dia. Eugene sebenarnya tidak mengeluh karena masih ada pekerjaan yang dia cintai. Tapi tak lama kemudian, perusahaannya pun tidak bertahan lama sehingga dia kehilangan pekerjaannya. Eugene tidak menyerah pada saat itu. Dia pun membuka kafe dan tetap menjalankan hobinya dalam bidang fotografi. Namun lagi-lagi semua tidak berjalan dengan baik. Bahkan di usianya yang ke-40, Eugene pada akhirnya melepas satu-satunya hal yang membuatnya bertahan selama ini, yaitu kameranya. Pada titik terendah itulah Eugene kembali ke desanya untuk menghadiri peringatan kematian dari kakeknya. Tapi di tengah perjalanan itulah Eugene mengalami kecelakaan fatal dan terbangun pada sebuah dunia yang benar-benar berbeda. How do you know about the curse? Hey Grandpa, what makes a photo good? Di saat itulah Eugene bertemu dengan seorang gadis tanpa nama yang berkata tinggal di gunung yang ada pada Nameless City. Di momen itulah Eugene berjanji akan membawa sang gadis untuk kembali ke rumahnya dan sekaligus menjelajahi setiap sudut yang ada pada dunia aneh tersebut. Perlahan namun pasti, Eugene mulai menyadari bahwa dunia yang dia kunjungi saat ini tidak dihuni oleh manusia. Eugene juga mulai paham bahwa ada sosok yang dikenal sebagai seer yang menjadi sosok yang begitu penting bagi penduduk dunia tersebut. Dan sepertinya, Eugene sendirilah sosok seer yang benar-benar penting bagi Nameless City. Dugaan itu bermuara pada manifestasi seekor anjing cerewet yang ada di stasiun kereta.
Awalnya dia hanya terduduk diam di peron kereta, namun setelah dipotret oleh Eugene, memori yang dimiliki oleh dia pada akhirnya kembali dan menunjukkan sebuah intensi yang jelas untuk menunggu kepulangan Cyr. Setiap bidikan yang ditangkap oleh kamera Eugene adalah sebuah bayangan yang memantulkan refleksi memori. Bukan hanya sekedar setiap makhluk yang ada di sana, tapi juga memori bagi Eugene itu sendiri. Karena sepertinya Cyr adalah manifestasi janji Eugene di masa lampau untuk memotret setiap insan yang ada di desa sebelum dia meninggalkan desa tersebut untuk menghadapi kerasnya realita. Untuk itulah Eugene akan menjalani perjalanan spiritual yang mungkin tidak ia sadari saat ini. Kemudian mengungkapkan misteri soal Nameless City, mengungkapkan tentang penyakit Sage yang dialami oleh gadis yang bertemu dengannya, dan mencari tahu kenapa gadis tersebut menamai dirinya sebagai Ren, nama yang sangat familiar baginya. Dan terakhir, mungkin juga mencari tahu kenapa kamera yang sudah dia lepas kembali ke tangannya pada saat itu. Dan itulah sedikit gambaran atau sinopsis dari game Opus Prism Peak yang katanya akan rilis pada Maret bulan depan. Dan mari kita nantikan sama-sama kisah lengkap daripada Eugene pada petualangannya di Nameless City. Well, are you a failure? Could do better. But it's hard. Every time I try, someone gets hurt. I don't understand any of that. But thanks for coming with me.